Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Khairunisa Putri dengan NIM 121600005. Saya dari kelas 2E jurusan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas tentang uji ANOVA, mata kuliah statistik inferensial. Di sini ada pengertian ANOVA, atau analisis of variance atau analisis ragam, yaitu analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Di sini juga suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi, rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel. Nah, ini tuh disebut uji homogenitas. Di sini ada spesifikasinya, yaitu data berskala ukur interval atau rasio. Lalu ada asumsi ANOVA. Yang pertama ini data berdistribusi normal, yang kedua memiliki varian atau ragam yang homogen, yang ketiga antar pengamatan saling bebas atau independen, lalu yang keempat ini komponen-komponen dalam modelnya ini bersifat aditif. Prinsip dari ANOVA. Melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok atau with him, dan variasi atau ragam antar kelompok between. Nah, untuk yang variasi dalam kelompok ini, yaitu menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Sedangkan yang variansi antar kelompok ini menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok dari hasil pengukuran. Lalu di sini ada jenis-jenis dari ANOVA. Yang pertama ada one-way ANOVA, yaitu terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Lalu ada two-way ANOVA, yaitu terdapat dua faktor yang interaksinya yang dipertimbangkan. Lalu yang ketiga ada multi-way ANOVA, yaitu terdapat tiga atau lebih faktor yang interaksinya ini yang dipertimbangkan. Nah, untuk two-way ANOVA dan multi-way ANOVA ini biasa disebut dengan ANOVA faktorial. Nah, di sini ada one-way ANOVA atau ANOVA satu arah. Lalu ada model linear aditif. Nah, ada rumusnya. Nah, rumusnya ini seperti ini. Lalu di sini juga ada bentuk hipotesis statistik. Nah, H0-nya ini adalah semua perlakuan memberikan respon yang sama. Lalu untuk H1-nya ini adalah paling sedikit satu tanda atau tidak berlaku. Nah, dan juga statistik ujinya ini ada pada struktur tabel ANOVA berikut. Lalu ada kriteria uji. Nah, kriteria ujinya ini adalah tolak K0 jika F hitung ini lebih besar dari F tabel atau p-value ini lebih kecil dari alfa. Lalu ada ANOVA faktorial. Nah, di sini juga ada model linear adiktif dengan rumus seperti ini. Lalu untuk statistiknya ujinya juga seperti ini, dan untuk kriteria ujinya ini, tolak K0 jika F hitung ini lebih besar dari F tabel atau p-value kurang atau lebih kecil dari alfa. Lalu di sini ada contoh kasus, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Nah, ini adalah data nilai ujian matematika untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, lalu pertanyaannya ini, ujilah dengan alfa 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut? Nah, untuk hipotesis statistik uji normalitasnya ini, H0, yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya ini adalah data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Lalu untuk hipotesis statistik uji homogenitasnya ini H0-nya yaitu data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1-nya ini data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Di sini juga ada hipotesis statistik ANOVA, yaitu H0-nya ini rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. H1-nya ini adalah rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Alfanya ini adalah 5%. Nah, lalu seperti biasa datanya kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk tadi yang kelas A kita masukkan nilainya ini 1, dan untuk yang kelas B ini nilainya 2 kelasnya, lalu yang kelas C ini 3. Nah, kita pindah ke variable view. Nah, di sini tulis nilai dan kelas, untuk desimalnya ini 0, lalu beri label. Nah, untuk di kelas ini, yang tadi saya sudah jelaskan, kelas value 1 ini adalah kelas A, 2-nya kelas B, 3-nya ini kelas C, lalu kita oke. Untuk measure-nya ini, yang nilainya ini adalah scale, yang kelasnya adalah nominal. Lalu kita ke analyze, general, linear model, lalu ke unvariate. Nah, untuk yang nilai ujian ini kita masukkan ke dependent variable, dan untuk yang kelas ini kita masukkan ke Veits factor. Lalu kita klik yang save. Kita centang yang standardize, lalu continue. Lalu klik yang post hoc. Kita pindahkan yang kelas ini ke post hoc text hoar. Lalu kita klik yang done can, lalu kita continue. Lalu kita pencet yang option, lalu kita checklist yang descriptive statistik dan homogeneity test. Ini signifikan levelnya 5. Oke, berarti continue. Oke, seperti ini outputnya. Lalu di sini akan otomatis bertambah variabelnya yang ini. Lalu kita lanjut. Klik analyze descriptive statistik dan explore. Pindahkan variabel yang ketiga ke dependent list. Kemudian klik plots. Centang yang normality plot with test. Lalu kita continue. Lalu oke. Nah, di sini ada yang uji normalitasnya. Saya akan jelaskan. Di sini tercantum untuk signya ini adalah 0,080, dan juga di sini yang Shapiro Wilk-nya 0,438. Nah,
Untuk kriterianya sendiri ini kan tolak H0 jika p-value-nya ini lebih kecil dari alfa. Nah, berdasarkan ini tuh 0,080 ini lebih besar dari alfa atau 0,05 atau yang ini 0,438 lebih besar dari 0,05. Nah, maka H0-nya tuh ini tuh diterima. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan hasil SPSS ini, maka dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu di sini ada statistik uji homogenitas. Nah, di sini dijelaskan di sini untuk sig-nya ini adalah 0,639. Nah, dijelaskan kan tolak H0 ini jika value-nya ini kurang dari alfa, yaitu kita peroleh 0,639 ini lebih besar dari 0,05. Nah, maka H0 ini dapat diterima. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa data homogen atau data kedua kelompok ini memiliki varian yang sama. Lalu di sini ada yang test of between subject effect. Di sini kita lihat yang kelas. Nah, di sini tuh kriteria ujinya kan tolak H0 jika F hitung ini lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, untuk p-value-nya ini adalah 0,000. Untuk F hitungnya ini adalah 79,543 dan untuk alfanya ini 0,05. Nah, F hitung lebih besar dari F tabelnya ini adalah 79,543 lebih besar dari 3,21 atau p-value-nya ini kurang dari alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini dapat disimpulkan maka H0 ini ditolak. Nah, lalu berdasarkan hasil ini tuh dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C ini berbeda. Nah, di sini karena H0 ditolak, untuk melihat kelas mana saja yang berbeda, maka akan dilakukan uji lanjut, yaitu dengan uji Duncan. Nah, seperti ini. Kelas B-nya di 1, kelas C-nya di 2, dan kelas A-nya di 3. Mungkin, jadi kesimpulannya ini kelas A, kelas B, dan kelas C ini sama gitu ya. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.